Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil muwahhidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nasallallahu ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala kama nas'aluhu an yu'idana min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tahaddatsna fil liqa'il madi 'an muqaddimat qabla an nadkhula fi babi ma'rifati alamatil i'rab wa tahaddatsna an aqsami al-ism bin nazar ila adadihi yanqasim ila kam qisman thalathatu aqsam hiya mufrad wa muthannan wa jama' wal jama' kam naw'an thalathatu anwa' ma hiya mudzakkar salim wa muannas salim wa taksir. Wa tahaddatsna an al-muthanna annahu bi ziyadati alif wan nun mithal dzalika min talib mufrad talib wal muthanna talibani wa jama' mudzakkar salim talibuna wa jama' muannas salim talibatun wa jama' taksir tullabun au talabatun. Nah, wa tahaddatsna aidan an ismil jam'i wa an ismul jinsil jam'i. Tahaddatsna an ismul jama' isim jama'. Tahaddatsna annahu min haitsu lafzihi mufrad lakin ma'nahu jama'. Mithal dzalika qaum, ahl, mujtama'. Itu zahirnya mufrad tapi maknanya jamak karena tidak mungkin kaum satu, keluarga satu, wahakala. Summa ismul jinsil jam'i ditandai bahwa mufradnya pakai ta. Iya, mufradnya pakai ta. Ini ditambah tak saja atau ditambah ya. Iya, yang ditambah tak misal dzalika tufah, ya itu ismul jinsil jam'i, mufradnya tufahah tinggal ditambah tak. Atau jin, mufradnya jinniyun. Ya, ini tanda ismul jinsil jam'i. Untuk mufradnya sekedar ditambah tak atau ditambah ya. Summa tahaddatsna ba'da dzalika an al-asma'il khamsah. Wal asma'ul khamsah ma hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Khamsah ini hanya ada 5 ini dikhususkan karena akan memiliki perlakuan khusus dalam i'rab nantinya. Ma makna abuka? Bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu, bukan dapurmu ya. Iya, mulutmu. Ya, kemudian du malin, artinya du. Iya, yang memiliki. Sahib, apa namanya? Du artinya sahib. Sahibu mal, du malin artinya sahibu mal. Barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Ini 2 muqaddimah yang kemarin kita ambil. Sekarang kita masuk pada muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga yaitu isim itu dari sisi bisa menerima tanwin atau tidak terbagi menjadi 2. Iya, isim dilihat dari dia menerima tanwin atau tidak, itu dibagi menjadi 2. Al-ism bin-nazari ila imkani qabuli at-tanwin wa adami imkanihi. Yang pertama namanya munsharif. Yang kedua namanya ghairu munsharif. Ya. Munsharif dan ghairu munsharif.
munsharif bisa bertanwin, sementara ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Munsharif bertanwin, ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Iya. Tentu secara umum isim itu munsharif. Yang tidak umum yang ghairu munsharif. Ghairu munsharif nanti kita akan pelajari bahwa ada yang memiliki satu illah, ada yang memiliki dua illah. Ya. Nanti detailnya bukan di tempat ini, tapi kita berikan gambaran globalnya. Lahu illah, ya. Kemudian lahu illatan. Ada yang sebab ghairu munsharifnya karena memiliki satu sebab. Illatun taqumu maqama illatain. Ini yang sering disebut sighah muntahal jumu'. Sighah muntaha al-jumu'. Ya. Sighah muntahal jumu'. Contohnya, ya, contohnya masajid. Masajid. Setelah alif itu ada dua atau ada tiga. Contoh apa jamaknya miftah? Mafatih. Mafatihu. Mafatihu. Tihu. Ada tiga huruf. Ya. Masajidu. Mafatihu. Mafatihu. Ini karena memang ada dua, ya. Miftah bisa dijamak mafatihu, bisa dijamak mafatihu. Maka dalam Al-Quran wa indahu mafatihul ghaibi. Ini masajid dan mafatih disebut sighah muntahal jumu'. Disebut sighah muntahal jumu'. Cukup dengan bahwa dia sighah muntahal jumu', ini ibaratnya dia hanya punya sebab. Illah itu sebab. Ya. Illah itu sebab. Ya, illah itu sebab. Satu sebab saja, yaitu apa? Sighah muntahal jumu'. Maka dia mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif. Nama lain ghairu munsharif mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf sama, ya. Ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf itu sama. Atau ada juga yang ghairu munsharifnya lahu illatan. Dia punya dua illah, dua sebab. Dua illahnya itu apa? Ada yang namanya alamiyah, alamiyah, dan ada yang wasfiyah. Iya. Illahnya, ya, imma alamiyah wa imma wasfiyah. Cuma plus. Jadi alamiyah plus wasfiyah plus. Alamiyah itu apa? Alamiyah itu nama, sementara wasfiyah sifat. Alamiyah itu nama, wasfiyah itu sifat. Contoh, ketika alamiyah plus, jadi makanya illatan. Alamiyah plus tak marbutoh, jadi nama dan ada taknya. Nama ada taknya. Contoh Aisyah, Fatimah. Ini nama orang plus tak. Alamiyah plus tak. Ini kan dua illah. Lahu illatan.
alamiyah plus tak marbutah. Maka Aisyah nggak boleh Aisyatun. Tapi apa? Aisyah tu tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Kalau ditanya mengapa Aisyah tu kok tidak boleh bertanwin, artinya ghairu munsharif atau mamnu min as-sarf, karena dia punya dua ilah. Apa ilahnya? Alamiyah dan tak marbutah. Karena dia nama dan ada taknya. Bukan hanya nama perempuan, termasuk nama laki-laki. Contoh apa? Hamzah, Usama, Talha, Muawiyah. Ini nama yang ada tak marbutahnya, itu tidak bisa menerima tanwin. Kalau ditanya apa sebabnya, mal illah, hunaka illatan, alamiyah wa ta'. Ada alamiyah plus alif nun. Alamiyah plus alif nun, nama yang belakangnya ada alif nun. Contoh, Utsman, Sulaiman. Maka kita bilang Salman, Utsman, Nu'man, Nu'manu. Kalau ditanya kenapa Salman, Utsman, Nu'man mamnu min as-sarf tidak bisa menerima tanwin, apa? Alamiyah plus alif nun. Di sini ada yang namanya pakai tak marbutah atau alif nun? Ada boleh Pak? Boleh Pak. Nah, boleh Fatu. Baik. Hah? Aan. Baik. Selanjutnya ada alamiyah plus wazn fi'il. Waznu fi'il. Ya, alamiyah plus wazn fi'il. Contoh Ahmad, Ahmadu. Ahmadu itu kan seperti fi'il. Iya. Bahkan Ahmadu sendiri kan ada arti saya memuji. Ahmadu. Maka Ahmadu ini tidak boleh Ahmadun. Apa sebabnya? Alamiyah plus wazan fi'il. Wazan itu apa? Wazan itu ya semacam cetakan ya, semacam cetakan yang seperti fi'il, seperti kata kerja. Atau orang namanya Yazid. Yazid ini wazan fi'il. Dan Yazid apa artinya? Zada yazidu, bertambah. Fa Yazid nama orang. Yazid ini mamnu min as-sarf. Apa sebabnya? Alamiyah plus wazan fi'il. Kira? Baik. Wasfiyah ini sifat. Ada mirip-miripnya, bukan dengan ta. Misalnya alif nun. Wasfiyah sifat plus alif nun. Contoh, iya. Apa bahasa Arabnya haus? Atsyan. Itu orang yang haus. Atsyan. Atsyanu. Jau'an. Kenyang. Oh, kenyang kaslan ya. Kaslan, syab'an. Iya. Iya, ghadban. Ini bukan nama kan? Ada kan namanya Atsyan? Ada orang namanya Atsyan. Tapi dia sifat, orang yang haus sifat, ya. Tapi bukan hanya sifat saja, sifat plus alif nun. Sifat plus alif nun. Ya.
tapi muaranya adalah wasfiyah. Ada juga wasfiyah plus wazan fi'il, waznu fi'lin. Wasfiyah plus waznu fi'lin. Contoh isim tafdil, dia bukan nama, dia sifat. Afdal, akbar, ya, afdalu. Gak ada afdalun. Asghar ini kan bukan nama, kecuali ada orang memang namanya afdal. Kalau ada orang namanya afdal, berarti ya dia ya sama-sama sih, dia tidak menerima tanwin karena alamiah plus wazan fi'il afdal. Warna juga, ya, ahmar, asfar, akhdar. Ini mengapa tidak menerima tanwin? Wasfiyah, bukan alamiah, dia bukan nama. Ya, wasfiyah, merah. Yang merah itu kan sifat. Kemudian plus wazan fi'il karena afdal mirip dengan misalnya a'lamu, ya, saya mengetahui, a'lamu. Tapi ini afdalu, lebih utama. Isim tafdil dari fadil, jadi afdal. Ini mamnu minas sarf. Sekali lagi, isim dilihat dari sisi bisa menerima tanwin atau tidak terbagi menjadi dua, munsharif wa ghair munsharif. Munsharif wal asl, asalnya isim itu bisa menerima tanwin, maka kita tidak terangkan karena itu wal asl. Ya, banyak masjidun, maktabun, qalamun, mushafun, jawalun, masatun, qalasatun, qalamun. Di sini aja semuanya menerima tanwin. Yang kedua, ghairu munsharif atau mamnu minas saraf. Ya, dicirikan bahwa ada yang memang sebabnya satu, ada yang memiliki dua sebab. Yang memiliki sebab satu hanya bahwa dia adalah sighah muntahal jumu'. Ya, ciri-cirinya ada setelah alif dua huruf atau tiga. Iya, setelah alif, ya, modelnya seperti itulah, masajidu dan mafatihu. Nanti di situ ada model seperti awamilu, ya, awamil, jamak dari amil, awamilu. Jadi bisa wazannya mafa'ilu, mafa'ilu, bisa juga fawa'ilu. Iya, intinya bahwa cirinya nanti ada alif di tengahnya, kemudian ada dua huruf atau tiga huruf setelah alif. Ya, di antara cirinya begitu, ada dua huruf atau tiga huruf setelah alif. Ini cukup dengan bahwa dia sighah muntahal jumu', dia mamnu minas sarf, tidak bisa menerima tanwin. Kemudian ada yang mamnu minas sarf memiliki dua illah. Iya, muaranya imma alamiyah wa imma wasfiyah. Alamiyah plus ta, alamiyah plus alif nun, alamiyah plus wazan fi'il. Jika seperti ini, sekali lagi, alamiyah apa maknanya? Alam, nama, alam itu nama. Iya. Tapi alam itu lebih luas daripada ism, ya. Alam itu lebih luas daripada ism. Dia nama, ya, nama orang, nama tempat, ya. Baik. Wasfiyah itu sifat, ada wasfiyah plus alif nun, wasfiyah plus wazan fi'il. Dalam kondisi seperti ini dia mamnu minas sarf. Baik. Apakah untuk anak-anak langsung dijelaskan boleh kemudian dia mempunyai ilah, kemudian satu ilah, dua ilahnya apa?
Iya, kalau sekiranya bahwa santri belum bisa memahami, tidak disebutkan tidak apa-apa. Iya, tidak disebutkan nggak apa-apa. Cukup bahwa dia di dalam bahasa Arab ada isim yang bisa bertanwin, ada isim yang tidak bisa bertanwin. Itu juga cukup untuk santri di awal-awal, daripada nanti bingung alamiah itu apa, wasfiyah itu apa. Antum lihat kira-kira anak bisa menerima atau tidak, atau antum sampaikan dengan catatan nggak paham nggak apa-apa. Yang paham silakan, nggak paham pun nggak saya tuntut. Artinya nggak dituntut itu nanti tidak keluar di ujian. Kalau ada ujiannya nanti tidak akan keluar di ujian. Jadi tenang saja, nggak paham nggak apa-apa. Itu bisa dikasih mukadimah seperti itu karena nanti akan paham pada waktunya. Nah, barakallahu fikum. Tapi tidak diterangkan pun tidak ada masalah. Tidak masalah. Baik. Ada soal lagi? Dan yang tanda alif ta'nis. Iya. Alif ta'nis. Alif ta'nis. Iya. Alif maksurah. Iya, alif maksurah. Ini juga ada alamiah, yang dengan alif maksurah. Tapi itu memang dengan syarat bahwa itu tambahan dan bukan asal kata. Jadi ada alif maksurah yang memang alifnya itu tambahan, ada yang memang alifnya asal dari kata. Contoh misalnya begini. Apa bahasa Arabnya pemuda? Fata, yang pakai alif maksurah. Fatan, al-fata. Fatan atau al-fata ini bukan mamnu' minas sarf. Mengapa? Alif maksurahnya itu asal asli dari kata, dia bukan tambahan. Tapi ada contoh seperti Salma, Hubla, Salma. Ini alifnya Bushra, ini alifnya tambahan. Kubro, Sughra, karena asli katanya adalah sa, sin, lam, mim. Beda dengan fata tadi. Kalau fata ketika tidak ada alif lam, maka kita sebut fatan, bertanwin. Contoh juga hudan, huda itu alif maksurahnya itu asal kata, maka hudan pakai tanwin. Mengapa? Itu aslinya hada yahdi lah. Asli fiilnya apa? Hada yahdi. Hada itu kan alifnya lamul fiil. Itu yang saya maksud, bahwa untuk alif maksurah ini adalah alif maksurah yang tambahan, bukan asal kata. Itu iya, huwa mamnu' minas sarf. Dia mamnu' minas sarf. Maka di dalam Al-Quran, hudaw wa bushra lil mu'minin. Hudaw wa bushra, hudannya pakai tanwin tapi bushranya tanpa tanwin. Karena apa? Di bushra mamnu' minas sarf. Mengapa mamnu' minas sarf? Ada alif maksurah yang itu tambahan, karena huruf aslinya 3, ba, shin, ra. Jadi alifnya tambahan. Maka hudaw wa bushra lil mu'minin, bukan wa bushral tanpa tanwin bushranya, tapi hudan pakai tanwin. Nah, iya, ini harus tahu asalnya. Iya, pemula memang sulit. Makanya tadi saya sampaikan, untuk pemula anak-anak di awal tidak diterangkan pun tidak ada masalah. Ya.
Pokoknya diberikan saja satu pemahaman bahwa nanti ada isim itu ada yang bisa bertanwin, ada yang tidak bisa bertanwin. Apalagi kalau di kelas itu sudah ada nama yang tersebut. Misalnya contoh ada Ahmad. Ahmad tidak bisa orang tanwin. Ada di sini Ahmad. Ahmad dia nggak bisa kena tanwin. Tapi Anasun bisa bertanwin. Ya. Nah ini mungkin dengan itu saja sudah cukup bahwa ada yang bisa bertanwin, ada yang tidak bisa bertanwin. Baik, khalas. Ini karena majelisnya asatidzah kita berikan beberapa fawaid tambahan. Yang apa itu? Ya, kalau ini plus alif maksura. Alif maksura. Begitu juga di sini plus alif maksura. Ya. Plus alif maksurah kalau nama misalnya ada nama orang namanya Salma. Yang alamiah ada tambahan plus ya. Tambahan alif maksurah. Kalau di sini wasfiyah contoh tadi isim tafdil untuk muannas kubra, sughra. Ya. Dia wasfiyah, dia sifat wasf. Husna. Nah, dia ibaratnya jamak terakhir ya. Apa ya? Jamak terakhir. Wallahu taala alam, ini istilah memang. Istilah di dalam bahasa Arab bahwa yang model seperti ini disebut sighah muntahil jumu'. Wallahu a'lam sababut tasmiyah, apakah memang sudah tidak ada jamak lagi setelahnya? Ya, karena memang ada dalam bahasa Arab itu jam'ul jam'i. Ada namanya jam'ul jam'i. Contohnya rajul itu jamaknya apa? Rijal. Apa jamaknya rijal? Rijalat. Iya. Jadi rijalat itu jam'ul jam'i. Iya, jamak lagi. Tapi wallahu alam apakah muntahil jumu' berarti dia sudah tidak bisa dijamak lagi. Tapi kalau seperti ini kan banyak. Ini istilah, makanya saya sampaikan bahwa sighah muntahil jumu' itu adalah satu istilah yang tadi tandanya di tengah ada alif dan setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Ada 2 huruf atau 3 huruf. Ya. Tapi tadi ada istilah memang jam'ul jam'i, bait, buyut, buyutan. Kemudian ada qaul, aqwal, aqawil. Aqawil sendiri ada dalam Al-Quran ya. Iya. Sekali lagi, qaulun jamaknya qaul, aqwal jamaknya aqwal, aqawil. Fi'lun jamaknya fi'lun, af'alun jamaknya af'al, afa'il. Ya. Contoh seperti itu ada namanya jam'ul jam'. Nah, soal akhar. Ini beberapa tambahan maklumat yang mudah-mudahan bisa menambah pemahaman antum-antumna dalam memahami sighah mamnu' minas sarf, dalam memahami mamnu' minas sarf atau isim ghair munsharif. Sudah ini tambahan ketiga. Tambahan kemarin pertama pembagian isim, yang kedua al-asmaul khamsah. Ini yang ketiga ya, pembagian isim kepada munsharif dan ghair munsharif. Muqaddimah yang keempat, khalas amsah. Yang keempat, muqaddimah yang keempat, sudah saya bos. Nanti
silahkan ya di murajaah, nanti kalau nggak paham ditanyakan. Ini lebih baik disampaikan di awal menurut hemat saya, biar nanti ketika masuk ke babu alamatul i'rab sudah tidak bolak-balik lagi. Mukadimah yang keempat ini masih terkait isim. Kemarin kita sudah berikan satu tambahan, meskipun ini nggak ada kaitannya nanti dengan babu alamatil i'rab, tapi menurut saya tidak mengapa kita tambahkan. Isim dilihat dari huruf terakhir, apakah huruf illah atau tidak. Huruf illah atau tidak itu dibagi menjadi dua. Iya, huruf illah itu ada berapa? 3. Apa saja? Alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Ini namanya huruf illah, huruf penyakit. Alif, wawu, ya. Nah, isim lihat akhir huruf terakhirnya, apakah huruf illah atau tidak. Ada yang disebut sahihul akhir. Sahihul akhir artinya huruf akhirnya sahih. Ada mu'tallul akhir. Mu'tallul akhir berarti huruf akhirnya huruf illah. Iya. Sahihul akhir wal asal. Iya, banyak. Yang selain akhirnya selain alif, wawu, ya. Mu'tallul akhir ada maksur dan ada mangkus. Ada maksur, isim maksur, ada isim mangkus. Maksur itu seperti kemarin, Musa, Isa, ya. Mungkin juga isim makan, misalnya dari Ramayarni apa? Marna, ya. Musalla. Nah, ini mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Iya. Ini disebut maksur. Disebut maksur. Atau yang berikutnya mangkus, pokoknya tandanya maksur itu fathah. Kalau mangkus kasrah sebelum akhir. Contoh al-qadi, pakai al ya. Karena kalau tanpa al nanti jadinya qadin. Iya, al-qadi. Kemudian al-madi misalnya, wahakala. Iya, intinya ada sebelum akhir itu kasrah, akhirnya adalah ya, dan sebelum akhir adalah kasrah. Al-qadi, al-madi. Ini isim dibagi menjadi dua, dilihat dari sisi apakah huruf akhirnya huruf illah atau tidak. Sahihul akhir banyak contohnya, kitabun, ya, qalamun ila akhirih. Kemudian yang kedua mu'tallul akhir atau huruf akhirnya huruf illah. Ini ada dua, alif, ya, akhirnya alif, dan yang kedua akhirnya ya, yang akhirnya wawun tidak ada. Akhirnya alif dan akhirnya ya. Yang akhirnya alif disebut maksur dan yang akhirnya ya disebut mangkus. Ini satu tambahan, saya kira gampang, tapi
nanti tidak terlalu banyak kita dapatkan di pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab, tapi saya lihat ini sekalian saja ditambahkan ke santri agar mereka memiliki pemahaman. Karena apa? Ini nanti kaitannya dengan bahwa domahnya domah muqaddarah, ya, fathahnya fathah muqaddarah untuk yang maksur, karena kalau maksur nanti semuanya muqaddarah. Kemarin yang kita singgung bahwa tandanya muqaddar, tanda i'rabnya nanti muqaddar, fathah muqaddar. Kalau itu maksur semuanya muqaddar ya, domah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nanti kalau yang mangkus itu dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathahnya fathah dhahirah. Itu nanti kaitannya dengan itu saja. Kenapa kita sampaikan di sini? Baik. Selanjutnya ya, muqaddimah yang kelima. Muqaddimah yang kelima kita sampaikan ke anak-anak bahwa selain isim, fi'il juga dibagi menjadi dua, dilihat dari sisi akhirnya, al-fi'il. Jadi fi'il itu ada yang sahihul akhir, nahwu hanya membahas akhir saja. Beda dengan shorof, nanti fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, ini juga dibahas. Tapi kalau di pelajaran nahwu hanya akhirnya saja, lamul fi'il saja. Saya ulangi, sebagaimana isim dibagi menjadi dua, sahihul akhir dan mu'talul akhir, fi'il juga dibagi menjadi dua, sahihul akhir dan mu'talul akhir. Bedanya di fi'il itu lebih dari dua, bukan hanya dua. Kalau di isim kan hanya dua, alif sama ya. Kalau di mu'tal akhir, ya, ini ada tiga, ya. Alif, contohnya yardo, yardo, fi'il mudhari'. Iya. Kita lebih ke fi'il mudhari'nya karena kalau di apa namanya? Di nahwu fi'il madhi semuanya mabni, dia tidak akan berubah. Yardo, alif. Ini namanya alif. Orang Jawa bilangnya alif bengkong. Iya. Apa yang menandai bahwa dia alif meskipun bentuknya seperti ya, sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya fathah itu namanya alif, bukan ya. Kemudian wawu, contohnya yanmu, yad'u, yanmu tumbuh, yanmu akhirnya wawu. Kemudian ya, contohnya yajri, berlari. Apa lagi? Yamshi. Apa lagi? Yaswi. Masya Allah, bakar ikan enak. Oke, yarda, yanmu, yajri. Ini namanya mu'tallul akhir. Akhirnya huruf illah. Akhirnya huruf illah. Ada tiga di sini, alif, wawu, dan ya. Ya, jelas insyaallah. Muqaddimah yang keenam, nuwasil, katabtum. Ya. Muqaddimah yang keenam ada namanya al-af'alul khamsah. Yang keenam ada al-af'alul khamsah. Ada yang menyebut al-amthilatul khamsah. Al-amthilatul khamsah. Kenapa?
Karena beda dengan al-asmaul khamsah. Kalau al-asmaul khamsah kemarin yang sudah kita sebutkan, abuka, afuka, hamuka, fuka, dumalin, itu memang hanya kata-kata itu. Tapi ini al-af'alul khamsah, ini hanya cetakan, mau fi'il apapun bisa masuk. Iya. Ini 5. Apa saja? Gampangannya yaf'alani, yaf'alani, taf'alani. Ini kan bukan hanya ini saja, dari fi'il apa saja, yajlisani, yaktubani. Ya, maka ada yang menyebut bahwa dia adalah al-amthilah al-khamsah sebagai ganti al-af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani. Ketiga, yaf'aluna, yaf'aluna. 4, taf'aluna. Yang kelima, taf'alina. Tentu kita tahu yaf'alani untuk huma, huma. Taf'alani huma perempuan, iya. Antuma baik laki-laki maupun antuma perempuan, semuanya kan taf'alan. Huma, antuma, antuma, ini semuanya taf'alani. Yaf'aluna untuk hum, taf'aluna hanya untuk antum, taf'alina hanya untuk anti. Yang 3 ya ini saja, taf'alani. Ini untuk 3 dhamir. Iya. Sudah belajar tasrif toh? Coba yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, wahizan salasa. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah ini al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah, ini diambil dari tasrif lughawi fi'il mudhari', diambil 5 ini. Yaf'alani huma, taf'alani di sini huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Yaf'alunahum, ya. Taf'aluna antum, taf'alina anti. Ini namanya al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ada pertanyaan? Ini muqaddimah sebelum masuk selesai. Ada 6 muqaddimah pembahasan sebelum masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Ini upayakan dikuasai oleh santri nantinya. Dikuasai oleh santri sebelum masuk ke babu ma'rifati alamatil i'rab. Saya ulangi sekilas. Yang pertama tentang pembagian isim dilihat dari jumlah. Yang kedua al-asmaul khamsah. Yang ketiga isim dibagi menjadi munsharif dan ghairu munsharif. Yang keempat, isim itu ada yang sahihul akhir atau mu'tallul akhir. Kemudian yang kelima, fi'il itu ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tallul akhir. Yang keenam, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Khalas. Tidak. Kita hanya satu muqaddimah bahwa dia sahihul akhir dan mu'tallul akhir. Nanti ada babul af'al sendiri. Di dalam al-ajurumiyah nanti ada babul af'al sendiri.
Ya, ini hanya untuk bahwa nanti mengetahui fiil istilah-istilah yang nanti akan dilewati di bab alamatil i'rab. Iya, bab ma'rifati alamatil i'rab itu nanti ada istilah-istilah yang seputar muqaddimat tadi. Adapun nanti pembahasan fiil secara lebih detail nanti ada di babul af'al. Nah, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Kemarin kita sudah baca sedikit babu ma'rifati alamatil i'rab. Iya. Khalas, amsah. Sebelumnya kita sudah mempelajari anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab berapa? Kan arba'ah anwa'ul i'rab. Arba'ah mahia rafa' nasab tsumma jar na'am tsumma jazm. Rafa apa tanda aslinya? Dhamma. Nasab tanda aslinya? Jar tanda aslinya? Jazm tanda aslinya? Untuk isim berapa? Talata mahia rafa nasab jar. Kemudian untuk fiil ada berapa? 3. Apa itu? Nasab jazm. Sebelum masuk, untuk memudahkan ada al-mithalul muwahhad. Untuk memudahkan jangan ganti-ganti contoh, membingungkan bagi anak. Oke, sekali lagi jangan mengganti-ganti contoh. Ada dua jumlah muwahhad. Untuk isim, contoh yusaidu at-talibu at-tajira fil amili. Kecilkan ya. Ya, kelihatan nggak kelihatan? Ya, nggak apa-apa ya. Baik, ke bawah juga nggak apa-apa. Oke. Yusaidu at-talibu at-tajira fil amili. Yusaidu at-talibu at-tajira fil amili. Maksudnya contoh isim apa? Gini. Untuk belajar tanda i'rab, kita akan melalui rafa, nasab, jar, jazm. Rafa dalam isim pokoknya fa'il ini. Tanamkan ke santri kan belum tahu i'rab. Mubtada belum dikenal ya, khabar belum kenal. Maka ajarkan saja kepada santri yang namanya marfu itu fa'il. Ini loh, fa'il itu kayak gini. Yusaidu talibu. Talibu itu i'rabnya fa'il. Fa'il itu marfu. Apa yang marfu? Fa'il. Apa yang marfu? Fa'il. Sudah fa'il toh. Enggak usah ganti-ganti contoh. Anak belum tahu ini, baru belajar nahwu. Belum ngerti mubtada, belum ngerti khabar, belum ngerti isim kana, belum khabar inna. Ini jangan ganti-ganti contoh. Contohnya satu saja, namanya marfu apa? Fa'il. Mansub untuk isim itu maf'ul bih. Satu saja. Mansub itu apa? Maf'ul bih. Mansub itu maf'ul bih. Enggak usah isim inna, khabar kana, ya maf'ul mutlaq, istifna. Bingung nanti kalau bola balik ganti gonta-ganti mansub
gonta-ganti yang mansub. Sudah, mansub itu maf'ul bih. Pokoknya diulang-ulang. Apa yang marfu'? Fa'il. Apa yang mansub? Yang majrur, isim majrur sebelumnya huruf jar. Nggak usah ganti. Termasuk nggak usah ganti kata. Sudah katanya thalib, tajir, amil. Mengapa saya pilih ini? Karena dia punya musana otomatis ya. Jamak mudzakkar salim juga bisa, jamak muannats salim juga bisa, jamak taksir juga bisa. Biar fokus, anak ngerti perubahannya, nggak usah ganti-ganti contoh. Karena kita belajar bab ma'rifati alamatil i'rab ini agar anak ngerti tanda toh. Ya, agar anak ngerti tanda. Ini untuk isim. Untuk fi'il, iya. At-talibu yuridu an yaquma walam yaqdir. Ini untuk fi'il. Contohnya jadi satu saja. Fi'il marfu' tentu mudhari. Iya, karena madi mabni, amar mabni. Sementara kita sedang belajar i'rab. Yuridu, pokoknya fi'il mudhari marfu itu ketika dia tidak ada huruf sebelumnya. Bukan huruf nasab, bukan huruf jazam. Diulang-ulang. Fi'il mudhari marfu itu ketika sebelumnya tidak ada huruf apapun. Bukan huruf nasab, bukan huruf jazam. Pokoknya dia marfu. Sementara yang mansub, ya, itu kalau kedahuluan an saja, nggak usah ganti-ganti contoh, ada lan, ada kai. Fokus di an. Ya, fokus di an. Karena tujuannya agar anak belajar tanda, bukan sedang belajar huruf-huruf nasab. Nanti ada tempatnya sendiri kita belajar huruf-huruf nasab. Iya, kita di sini fokus dengan an saja, an yaquma. Berarti fi'il mudhari kapan jadi mansub? Kalau sebelumnya an, an saja. Sebelumnya an. Majzum yakdir itu kalau ada lam, huruf jazam. Jadi fi'il mudhari itu akan majzum kalau didahului lam. Kalau didahului lam, sudah nggak usah perlu kita ambil contoh lana, iya, in, ya huruf-huruf syarat itu nanti malah anak bingung. Ini kan sudah menyelesaikan semuanya. Ini contoh untuk isim. Kan tadi lil asma'i min dzalika. Iya, rafa nasab jar. Ini rafa itu fa'il, mansub itu maf'ul bih, majrur itu kalau didahului huruf jar. Untuk fi'il itu ketika marfu, ketika sebelumnya tidak ada huruf apapun. Yuridu, contoh di sini. Tidak ada an, tidak ada lam. Mansub fi'il mudhari mansub itu ketika sebelumnya an. Fi'il mudhari majzum itu kalau sebelumnya lam. Selesai tak ini? Iya. Tiga-tiganya sudah ada. Rafa di isim rafa nasab jar, di fi'il rafa nasab jazm. Karena nggak ada di fi'il majrur. Coba diamati ya, ini menjadi misal muwahhad, satu atau dua contoh isim dan fi'il
untuk nanti kita jadikan contoh dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Kelas kita coba masuk ya. Rafa. Kita masuk ke rafa. Dibaca sekali lagi Pak Sohib yang kemarin sudah antum baca. Suaranya keras biar yang belakang dengar. Iya. Kita akan belajar rofa dulu. Kita sampaikan ke santri. Nah, rofa kemarin kita hanya tahu domah. Itu tanda asli. Ada tanda-tanda yang lain. Iya. Kita ulang lagi. Rofa kita kemarin tanda aslinya domah. Ternyata ada tanda-tanda yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala lirraf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kita tulis. Iya. Ad-dhammatu al wawu wal alifu wan nun. Ada 4. Gampang. Rofa berapa tandanya? 4. Berapa tandanya? 4. Sampai betul-betul mereka paham di sini, melekat. Ya, Pak Ahmad Domatu. Nah, baru yuk satu-satu dilingkari kan enak. Yuk, Pak Ahmad Domatu. Pak Ahmad Domatu takunu alamatan lirrafi bi arba'ati mawadi. Bil mufrad wa jam'i taksir wa jam'i muannas salim wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini kan istilah-istilah nih. Kalau sudah menguasai mukaddimat, ini kita nggak perlu apa itu jamak taksir, apa itu jamak mudzakkar salim, apa itu jamak muannas salim, dan seterusnya. Itu ini istilah-istilah yang sudah kita lewati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Dhammah ini akan menjadi tanda rafa untuk apa saja? Fi arba'ati mawadi', di 4 tempat. Dhammah akan jadi tanda rafa untuk 4 tempat. Apa yang pertama? Al-mufrad. Nggak perlu kita terangkan lagi mufrad itu apa, nggak bolak-balik karena kita sudah selesaikan kemarin. Terus jam'in taksir, terus jamak muannas salim, terus al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. Sekali lagi, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. Mufrad, kita lihat, rafa itu fa'il ya. Rafa itu apa? Fa'il. Mufrad, contohnya yusa'idu talibu. Oh, lihat dhammah nih. Tanda rafanya dhammah. Mulai kita ajari i'rab. Ya, belajar i'rab. At-talibu fa'il. Fa'il itu apa? Marfu'. Tanda rafanya wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Enak. Ya.
Fa'il itu apa? Marfu. Apa dari rofanya? Dhamma wa alamat rafi dhammah. Mengapa? Oke. Sekarang tolib apa jamak taksirnya? Yusaidut tullabu. Kita usah ganti-ganti contoh. Yusaidut tullabu. Apa i'rabnya at-tullabu? Fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah li'annahu jamu taksir. Gampang. Gampang i'rab itu. Hah? I'rab gampang itu i'rab itu. Kita beri kesan santri itu nahwu itu gampang. Ya dibuat segampang ini. Ya. Jamak muannas salim dari talib apa? Talibatu. Tusaidut talibatu. Tu. Ya. Karena dia jamak muannas salim dan jadi fa'il. Fa'il itu marfu, tanda rafa'nya jamak muannas salim itu dhammah. Tusaidut talibatu. At-talibatu i'rabnya fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah li'annahu jamak muannas salim. Gampang tinggal ini kalau mau ini at-talib, ini at-tullab, ini at-talibat. Ini kan isim 3. Yang ini fi'il kesini diyuridu. Tinggal kita beri pemahaman yang ketiga, dhammah itu akan menjadi tanda untuk fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. Ini makanya kenapa sering saya sampaikan nahwu itu bagus diajarkan setelah tasrif. Setelah tasrif itu sebelum nahwu. Oke, coba yuk. Yuridu yuridani di tasrif 1 2 3. Yuridu yuridani yuriduna. Turidu turidani yuridna. Turidu turidani turiduna. Turidina turidani turidna. Uridu nuridu. Mana fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai'un? Apa artinya lam yattasil bi akhirih syai'un? Akhirnya tidak nyambung kepada sesuatu. Akhir yuridu apa? Dal. Akhir yuridu apa? Dal. Yang setelah dal nggak nyambung dengan sesuatu. Coba dari tasrif yang tadi apa saja? Yuridu, turidu. Ada berapa? Ada berapa? 5 tapi bentuknya 4. Ya. Yurid, turid kan sama. Turidnya hiya dan turid anta. Oke. Yurid, turid dan turid hiya dan turid anta sama. Urid, nurid. Oke. Sekali lagi, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini nanti dikasih tahu anak-anak. Ini fi'il mudhari' untuk huwa, untuk hiya, untuk anta, untuk ana, untuk nahnu. Yang lain kan ada tambahan yuridani, ada apa? Alif nun. Yuriduna, waw nun. Turidani, alif nun. Yuridna, nun. Turidani, alif nun. Turiduna, waw nun. Turidani, alif nun. Turidna, nun. Dia nyambung. Yang enggak nyambung ya 5 tadi atau 4 bentuknya. Enak lah. Jadi fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un, oh ya itu saja sudah, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Terus yang lain Ustaz? Yang lain itu nanti antara 2 al-af'alul khamsah atau ketemu dengan nunun nisbah.
Kalau yang nunun niswah mabni, hunna antuna nanti mabni. Selain itu al-af'alun. Oh, petanya mudhari ini kan begitu, tasrifnya mudhari, petanya begitu. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'. Terus fi'il mudhari ketemu dengan nunun niswah di hunna dan antunna, ya nanti akan jadi mabni. Ya begitulah fi'il mudhari seperti antum ya. Iya. Ketika belum ketemu nunun niswah antum bebas untuk mencintai siapapun ya. Tapi kalau sudah ketemu dengan nunun niswah mabni, sudah dia mabni. Oh, nggak tahu dia ini. Ada yang kurang. Paham ya Ustazah ya? Iya, ini makanya berbanggalah jadi nunun niswah. Jadi laki-laki itu kayak fi'il mudhari. Iya, laki-laki itu kayak fi'il mudhari. Dia sebelum ketemu nunun niswah mu'rab. Iya, ketika ketemu nunun niswah sakinah betul, masya Allah ini filosofi nahwunya masya Allah semakin dalam. Tanya tadi Barakallahu fikum. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un. Ini loh yuridu. Berarti bagaimana yuridu i'rabnya? Fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'un. Gampang ternyata i'rab itu. Nah, jelas toh? Ini baru domah loh ya. Ya masih ada untuk rofa ini masih ada wawu, masih ada alif, masih ada nun, belum nasabnya, belum jarnya, belum jazam. Tapi petanya kan terekam di sini petanya. Untuk wawu, alif, nun besok insyaallah taala. Iya, silahkan. Ada pertanyaan? Fadhal, Ustaz Azif. Kalau menghadapi santri ya saja, wis di metode kalang kono gak kena kalang kene karena memang susah sekali untuk memahami nahwu itu, Ustaz. Masya Allah. Ya ada yang seperti itu. Mungkin kelihatannya di lain ya. Iya. Itu bagaimana sebagai pengajar itu menghadapi apa Iya. kita lewati atau bagaimana, Ustaz? Antum panggil secara khusus. Ajari sendiri. Begitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengajari Ar-Rabi'ah. Lam mijeti, habis mijeti. Habis mijeti ya diajari sendiri. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Kalau aku itu bisa menyuapimu pelajaran ini tak suapin. Nek bisa disuapkan tak suapin. Sampai ini sayangnya Imam Syafi'i kepada muridnya. Sudah diajari 40 kali. Diterangkan 40 kali. Itu masih belum paham. Tapi yo karena kasih sayang gurunya ini Masya Allah. Ar-Rabi menjadi ulama perawi madhabnya Al-Imam Syafi'i. Karena apa? Memang kasih sayangku. Siapkan waktu untuk kamu ke rumah atau ke kantor. Nah tadi ijiti atau jajakin ayam. Banyak Ustaz, nama-nama misalkan tujuannya. Terus nanti jam 9 ya, tapi gak mau datang. Khawatir suruh mijet. Berarti kan dia maksudnya kayak bironya itu gimana ya? Iya. Kan ada sebagian Iya. memang seperti itu. Kalau seperti itu giroh coba dibangkitkan lagi. Girohnya dibangkitkan dulu. Berarti akar masalahnya di girohnya. Kalau sudah dicoba girohnya diangkat juga ternyata nggak terangkat. Bismillah. Iya. Ya. Kamu ngikut saja di kelas,
Terus setelah itu baru nanti diberi pekerjaan lain. Rubbama sya'nuhu laysa bi sya'nil ilm. Sudah, kalau memang sudah dari beberapa sisi sudah kita ini mungkin memang dia akan hebat bukan di keilmuan, tapi di selain jadi fundraising misalnya. Riayatul khuyul, kelas. Ya contoh begitu. Untuk ini Ustaz, apa berarti kadar kita ngajarnya di kelas itu bagaimana Ustaz? Apakah kita memperhatikan rata-rata? Ya. Atau bagaimana? Wasat. Wasat itu. Kadar itu kita melihat yang pertengahan. Jangan melihat yang tinggi sekali dan jangan yang rendah sekali. Antum lihat yang tengah-tengah kok mereka sudah paham. Karena memang selalu ada anak-anak yang begitu tuh selalu ada. Jangankan di kita, di zaman Nabi juga begitu. Ya. Barakallahu fikum. Soal apa? Untuk masalah ya, apakah untuk anak di awal-awal itu sudah mulai diterangkan? Iya. Apakah nanti agak keberatan? Enggak. Bukan. Ini sudah mulai karena ini kita belajar tanda dan i'rab tadi kan penyebutan tanda. Ya. Enggak, maksudnya enggak ditentukan ini jadi faedah tandanya. Enggak. Ini kita sedang belajar apa? Alamatul i'rab untuk betul-betul menandai apa tandanya itu kan dengan i'rab tadi. Toh kita hanya mengajari untuk marfu fa'il saja kok. Untuk mudhari ketika tadi kita nggak usah perlu sebab limadha, enggak usah. Ya. Kita sebut saja fi'lun mudhari'un marfu. Wa alamatu raf'i karena ini apa namanya? letak bab kita adalah wa alamatu raf'i. Ini kan otomatis sekalian saja kita ajari ya. Toh i'rab kita nyicil i'rab untuk fa'il dalam rafa, nanti maf'ulun bih dalam nasab, isim majrur dalam, setidaknya kita sudah nyicil 3 mawaqi'. Toh itu akan hanya berulang-ulang. Wa alamatu raf'ihi beda lagi. Wallahu ta'ala alam, saya melihat bahwa santri di awal pun bisa kita terangkan i'rab ini toh itu simple, hanya fa'il, maf'ul bih, isim majrur dalam isim, marfu'nya tidak usah ditajarrudihi min nawasib wal jawazim, enggak usah disebut. Terus nanti kalau yang yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Terus yakdir fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ya. Terus wa alamatu. Nah, ini karena memang ngepasi bab kita tanda i'rab, maka sekaligus saja ini mereka belajar penyebutan wa alamatu al-i'rab. Allah. Ya. Ada lagi kayaknya satu lagi. Khalas, barakallahu fikum. Waktu juga sudah selesai. Kita lanjutkan besok. Sekali lagi saya ingatkan di murojaah yang mungkin tempatnya jadi satu bisa murojaah bareng-bareng. Yang mungkin memang sudah berkeluarga dan tidak bisa kumpul lagi bisa membuka lagi catatan, atau yang merekam berarti membuka rekaman dan seterusnya diulang karena ini akan terus berjalan, ya, tidak ada liburnya kecuali Jumat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.